Kisah diawali dengan sepasang pengantin bernama Larry dan Gena yang baru saja pulang setelah berlibur. Dan saat Gena masuk ke kamarnya, ia pun berteriak memanggil Gary karena melihat sebuah kotak besar di dalam kamarnya. Saat Gary mengecek kotak tersebut, di sana terdapat surat bertuliskan untuk koleksi. Dan inilah dia, The Collector. What is it? A card for the collection. Jesus, call that! Beralih ke sebuah rumah gedong yang dimiliki oleh keluarga Cesa, di sana ada beberapa para pekerja untuk mendekor rumah tersebut saat keluarga itu akan pergi berlibur. Dan kisah akan berfokus ke salah satu buruh yang bekerja di rumah itu dengan nama Arkin. Look at the door upstairs. Could you get the last of the window bars up today? Well, I got your door working. For the week. Thank you. A couple weeks. I'll have a safe trip. What you doing to that baby girl? Setelah bekerja, Arkin langsung menemui anak dan istrinya, di mana sang istri sempat marah kepada Arkin karena uang yang diberikan oleh Arkin tidak cukup untuk membayar utang pinjol yang sudah menumpuk, sehingga mereka selalu diteror oleh telepon-telepon admin pinjol. You promised you'd get it by tonight. I am. To the people that you They're loan sharks, Arkin. they're gonna chase you. Look, give me until midnight, all right? Setelah berjanji kepada sang istri untuk melunaskan utangnya malam itu juga, Arkin pun menemui temannya bernama Roy, tidak pakai kiyoshi. Di sana mereka merencanakan pencurian batu akik yang harganya jutaan dolar, di mana mereka akan membagi hasilnya 60-40. Belum diketahui jelas jenis dari batu akik tersebut, apakah batu bacan, batu Sulaiman, atau batu ginjal. Yang jelas batu akik tersebut diperkirakan harganya sangat-sangat tinggi. Run a smooth operation out here. I guess I'll see you later tonight then. Tibalah Arkin melakukan aksi pencuriannya. Saat ia masuk, semua terlihat biasa saja seperti rumah yang sedang ditinggal pada umumnya. Arkin yang memang bekerja di rumah itu pun sudah mengetahui di mana letak tempat batu akik tersebut disimpan, sehingga ia lebih mudah untuk mencurinya. Tapi belum juga selesai membuka berangkas tersebut, aksi pencurian Arkin pun harus terhenti karena ia mendengar langkah kaki orang masuk dari pintu belakang. Arkin pun mencoba pergi dari rumah itu, tapi tiba-tiba ia pun teringat janjinya kepada sang istri saat tengah malam nanti. Akhirnya Arkin pun memutuskan kembali melakukan aksinya, tapi saat tengah membuka brankas, lagi-lagi aksinya harus terhenti karena mendengar jeritan dari ventilasi udara yang ada di kamar itu. Dan tiba-tiba, ya, Arkin pun melihat Cesa pemilik rumah tersebut yang sudah penuh luka di sekujur tubuhnya. Cesa yang melihat Arkin di depan matanya mengira bahwa Arkinlah pelaku yang telah menghabisi dirinya, dan saat Cesa mengambil tongkat golf, ia pun harus terkena jebakan yang entah dibuat oleh siapa. Dan tidak hanya Cesa, Arkin yang kali ini benar-benar mencoba ingin kabur, harus terkena jebakan juga yang telah terpasang di setiap sudut rumah itu.
Setelah itu Arkin pun masuk ke ruangan bawah tanah di mana ia menemukan Chesa yang tengah duduk terikat dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Chesa mengatakan kepada Arkin bahwa anak bungsunya masih ada di dalam rumah itu, dan Chesa pun memberikan kode berangkas di mana ia menyimpan pistolnya beserta barang-barang berharganya termasuk batu akik yang ingin dicuri oleh Arkin. Lalu Arkin pun mendatangi Victoria, istrinya Chesa yang juga disekap di ruangan itu. Victoria meminta tolong kepada Arkin untuk menyelamatkan anak bungsunya yang belum tertangkap oleh si psikopat pelaku pembantaian tersebut. Arkin pun meminta bantuan kepada Victoria untuk berteriak agar dirinya bisa mengalihkan perhatian dari si psikopat dan naik ke lantai atas untuk mencari anak bungsunya Victoria. He hasn't got to her yet. You have to find her. I need you to help me. I'm gonna need you to scream. Okay. It's okay. I'm gonna get you out of here, but I need you. Arkin pun berhasil naik ke lantai atas tanpa diketahui oleh si psikopat tersebut. Saat ia mulai mencari anak bungsunya Victoria, Arkin pun malah menemukan Larry, bapak-bapak yang kita lihat tadi di awal, keluar dari kotak dengan tubuh penuh luka sama seperti Chesa. Pada saat itu Larry mengatakan kepada Arkin bahwa si psikopat ini membantai satu keluarga dan menyisakan satu anggotanya untuk dijadikan koleksi secara hidup-hidup dalam keadaan penuh luka di sekujur tubuh. Setelah itu Arkin pun kembali memasukkan Larry ke dalam kotak tersebut karena ia mendengar langkah kaki si psikopat. Setelah Arkin mencari anak bungsunya Victoria yang belum ditemukan, Arkin pun langsung turun ke bawah tanah untuk menyelamatkan Chesa dan Victoria. Dan saat ia masuk ke ruang bawah tanah, betapa mengagetkannya ketika Chesa sudah mati dengan keadaan sangat-sangat mengenaskan. Terpaksa Arkin pun hanya bisa menyelamatkan Victoria. Setelah melepaskan ikatannya Victoria, Arkin pun menyuruh Victoria untuk selalu melihat punggungnya saja agar Victoria tidak melihat jasad suaminya itu. Tapi naas Victoria malah melihatnya sehingga membuat dirinya syok hingga berlari, dan saat itu juga si psikopat pun muncul lalu menusuk-nusuk Victoria menggunakan pisau. Now listen, when we get out of here, now I'm gonna hide you. Tak lama kemudian datanglah anak pertama Victoria bernama Jill bersama pacarnya yaitu Chad. Di sana mereka berdua akan melakukan pengeroyokan yang mana belum mereka ketahui bahwa ada pembantaian di dalam rumah itu. Si psikopat pun sudah mengetahui keberadaan mereka dan malah menonton langsung aksi pengeroyokan tersebut. Jill pun akhirnya melihat keberadaan si psikopat yang sedang menonton mereka dan terpaksa harus menghentikan pengeroyokan tersebut. Chad pun langsung menyerang si psikopat di mana malah ia yang terbunuh oleh jebakan-jebakan yang dipasang oleh si psikopat itu. Kemudian si psikopat langsung menangkap Jill, tapi Jill berhasil membuat panggilan telepon ke kantor polisi. Arkin yang melihat Jill disekap langsung membuat pengalihan dengan membunyikan bel alarm sehingga si psikopat itu pergi dari hadapannya Jill. Dan setelah psikopat itu pergi, Arkin pun langsung menyelamatkan Jill. Di mana Jill tidak percaya dengan Arkin dan mencoba menyerang Arkin menggunakan gunting, yang mana gunting tersebut lagi-lagi adalah sebuah jebakan yang malah membuat Jill tewas. Setelah dirasa tidak ada lagi yang bisa ia selamatkan, Arkin pun melarikan diri dari rumah itu. Tapi baru saja beberapa langkah, Arkin pun melihat Hannah, anak bungsunya Victoria, yang ternyata masih ada di dalam rumah itu. Akhirnya Arkin pun memutuskan kembali masuk ke rumah itu.
Setelah Arkin berhasil meraih Hannah, akhirnya mereka pun membuat sebuah jebakan untuk si psikopat, di mana jebakannya malah mengenai Larry, bapak-bapak yang di kotak tadi. Arkin dan Hannah pun kabur lagi melalui saluran cucian yang terhubung ke ruang bawah tanah. Hannah yang masuk terlebih dahulu pun berhasil turun ke bawah tanah, tapi saat Arkin yang masuk, tiba-tiba si psikopat itu muncul dan langsung menangkap serta menyekap Arkin secara brutal di ruang bawah tanah. Saat Arkin tengah disiksa di ruang bawah tanah, datanglah satu orang polisi yang merespon panggilan Jill tadi. Awalnya polisi tersebut biasa saja hingga ia menemukan mayatnya Chad yang berada di dalam. Polisi tersebut pun langsung menelusuri rumah itu dan bertemu dengan si psikopat dari balik pohon. Tiba-tiba, seekor anjing menyerang polisi tersebut hingga tersungkur dan langsung dibunuh oleh si psikopat itu. Kembali ke Arkin yang melepaskan ikatannya di ruang bawah tanah saat si psikopat sedang mengurus polisi. Ia pun langsung melihat Victoria yang sudah tewas terbunuh dan ada beberapa peledak yang sudah disiapkan oleh si psikopat tersebut untuk meledakkan rumah itu. Sambil membawa Hannah, Arkin pun mencoba kabur dari rumah itu. Tapi si psikopat itu pun masuk kembali sambil membawa anjingnya. Terjadi kucing-kucingan dengan anjingnya si psikopat. Akhirnya Arkin pun berhasil membunuh anjing tersebut dan melemparkannya ke si psikopat. Lalu menghajar si psikopat hingga pertarungan antara psikopat dan pencuri batu akik pun tak terelakkan lagi. Sambil meraih Hannah, akhirnya Arkin pun berhasil menjatuhkan si psikopat tersebut menggunakan jebakan yang dibuat oleh si psikopat itu. Arkin dan Hannah pun keluar dan lari dari rumah itu hingga sampai di pinggir jalan raya dan melihat rombongan polisi yang sedang menuju ke rumah mereka, sehingga selamatlah mereka berdua. This guy, exterminator, he was the same guy working here earlier in the day. Company's called Master Trap Extermination. We got an address. Belum selesai sampai di situ saat Arkin sedang dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans, tiba-tiba si psikopat itu muncul lagi menggunakan mobil dan menghadang mobil ambulans serta membunuh semua orang yang ikut di mobil ambulans itu, kecuali Arkin yang langsung diculik olehnya. Nah, dalam adegan pasca kredit, si psikopat menonton slide film di atas kotak berisi Arkin yang mengancam akan membunuhnya. Tamat. Kesimpulannya adalah jangan mencuri, apalagi mencuri di rumah gedongan yang di dalamnya ada seorang psikopat.